Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ungkapkan pada kesempatan ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Marilah kita buktikan rasa syukur tersebut dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan selanjutnya marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Agustus, bulan yang kita peringati sebagai bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. 78 tahun sudah bangsa Indonesia menikmati kemerdekaannya dari kungkungan penjajahan bangsa-bangsa lain. Kemerdekaan yang diperjuangkan dan dipertahankan dengan harta, darah, bahkan nyawa para pejuang itu merupakan nikmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri. Sebagaimana yang dengan tegas disebutkan oleh founding fathers, tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kontribusi umat Islam dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan telah terukir dalam catatan sejarah. Bahkan sebelum masa kebangkitan nasional, banyak pahlawan-pahlawan di berbagai wilayah yang telah berusaha mengusir penjajah yang membawa misi Gold, Glory and Gospel. Tuku Umar, Cut Nyadinin, Tunku Umum Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Antasari adalah sebagian dari pahlawan-pahlawan Muslim yang berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Demikian pula pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan, umat Islam selalu memberikan segalanya untuk bangsa ini. Siapa yang tak kenal dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dengan paru-paru hanya berfungsi sebelah, namun tetap sanggup melakukan perang gerilya melawan Belanda. Dan ternyata beliau adalah penggerak Hizbul Watan Muhammadiyah dan guru sekolah Muhammadiyah. Karenanya sungguhlah aneh jika umat Islam yang dari dulu hingga kini selalu memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dianggap intoleran ketika tidak mau mengikut serta bercampur aduk dengan ritual ataupun seremonial agama lain, atau juga disebut anti Pancasila ketika berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara, padahal moralitas Pancasila ini sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, secara umum negara kita belumlah lagi mencapai apa yang menjadi cita-cita para pendahulu kita. Keadilan dan kemakmuran belumlah merata. Kemerosotan akhlak dan berbagai penyimpangan elit penyelenggara negara lah yang justru selalu ditampilkan di berbagai media. Belum lagi berbagai macam musibah yang terus melanda di Nusantara negeri kita saat ini. Sehingga jauhlah kita dari cita-cita mewujudkan keadilan dan kemakmuran di negeri tercinta ini. Mungkin ini adalah karena kita belum mau atau belum tahu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kata syukur ini sangat mudah, tetapi aplikasi syukur dalam kehidupan nyatalah yang sangat sulit. Banyak di antara kita yang memahami bahwa bersyukur kepada Allah adalah hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan bahwa syukur adalah menunjukkan adanya nikmat pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui hati,
berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kita tentu ingin negeri kita berada dalam kemakmuran, berkeadilan dan penuh kedamaian, penuh kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkah Allah akan selalu turun kepada bangsa dan negara kita apabila kita pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah janji Allah dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surah Al-A'raf ayat 96. Bagi umat Islam, janji Allah itu pasti, karena Allah selalu menepati janji-janjinya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, secara jujur harus kita akui bahwa kita yang mengaku sebagai muslim belumlah benar-benar istiqamah, taat dan patuh menjalankan syariat Islam. Kita belum mau masuk Islam secara total, secara kafah. Padahal Allah memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kalian turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Al-Baqarah 208. Seringkali ajaran Islam hanya kita laksanakan sepotong-sepotong. Kita pandang dari sisi ibadah rutin saja, seperti salat, puasa, zakat dan haji. Padahal ajaran Islam atau syariat Islam menyangkut seluruh kehidupan kita, seluruh amaliyah, perbuatan kita sehari-hari dalam pekerjaan, dalam pergaulan, bahkan transaksi perdagangan pun tak lepas dari ajaran Islam. Karena itu, terkadang secara sadar ataupun tidak, kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam pekerjaan, kita terkadang masih menerima atau memberi suap untuk pelicin urusan. Kita terlibat praktik riba, hutang piutang dengan berbunga. Bahkan ketika berdagang, kita terkadang menyembunyikan cacat dagangan kita, curang dalam takaran dan timbangan. Begitu pula dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Seringkali kita terseret adat budaya dan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan alasan gotong royong, kita terikut-ikut membangun panggung hiburan, padahal panggung tersebut seringkali digunakan hanya untuk mengumbar aurat. Allah mengingatkan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Tolong-menolonglah dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Islam tidak menentang adat tradisi budaya selama kebiasaan-kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nilai Islam. Bahkan jika mengandung kebaikan, maka adat tradisi budaya tersebut harus dan perlu dilestarikan, bahkan dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. Kemudian dengan alasan toleransi agama, terkadang kita ikut-ikutan kebiasaan, tradisi dan merayakan upacara keagamaan yang bukan ajaran agama kita. Padahal Allah juga telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Al-Kafirun ayat 6. Jemaah-jemaah rahimakumullah, karenanya cara kita umat Islam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini hanyalah dengan senantiasa menyadari bahwa kemerdekaan negeri kita adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai bukti syukur kita kepadanya, kita isi kemerdekaan ini dengan mengoptimalkan kemampuan kita sesuai porsi atau kapasitas kita masing-masing. Untuk kemaslahatan umat, bangsa dan juga negara, kita implementasikan ajaran-ajaran dan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan untuk bekerja sama dalam kebajikan. Islam mengajarkan untuk selalu jujur. Islam mengajarkan untuk berlaku adil. Islam mengajarkan untuk menebarkan kasih sayang. Bahkan
Islam mengajarkan untuk bersikap optimis, bekerja keras dan bertanggung jawab. Oleh karenanya marilah kita peringati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78 ini dengan bersyukur, taat dan tunduk kepada Allah SWT dan dengan memperbanyak amal-amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu wat-tawwabur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.